Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Sofi Hana Najwa selaku moderator yang akan memimpin jalannya seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, terkhususnya RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Johari Mahmudi Esteknas selaku Mentor dan Kepala Ruang ICU. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin serta audien yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini, serta yang terhormat kepada Bapak Andi Supriyanto yang akan memaparkan hasil seminar laporan. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini, yaitu pembukaan, penyajian presentasi, sesi tanya jawab serta kritik saran dan tanggapan. Yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita berdoa untuk memulai acara pada siang hari ini. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Memasuki acara yang kedua yaitu pemaparan hasil seminar laporan. Kepada Bapak Andi Supriyanto, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Johari Mahmudi Esteknas selaku mentor dan pembimbing. Yang terhormat teman-teman yang hadir menyaksikan orientasi kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami mampu menyelesaikan orientasi nilai dan etik pada ASN. Yang kedua yaitu kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama Bapak Wali Kota, yang kedua Ibu Tuti Ismiati selaku Direktur RSUD, yang ketiga Bapak Johari Mahmudi selaku mentor dan kepala ruang yang tempat kita melakukan orientasi, dan yang keempat teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas bantuannya. Untuk selanjutnya yaitu memulai untuk latar belakangnya. Adapun latar belakang penyelenggaraan orientasi nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta itu berdasarkan pada keputusan Kepala Badan Pekerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surakarta nomor KP 04.040-6233-8/2024 pasal 1 ayat 4. Adapun tempat orientasi kami itu bertempat di ruang ICU, dan adapun pengertian ruang ICU adalah ruang khusus yang disediakan oleh rumah sakit untuk pasien kritis yang memerlukan perawatan intensif dan observasi berkelanjutan. Pasien yang dirawat di ruang ICU itu dilakukan observasi berkelanjutan yang salah satunya adalah pemeriksaan laboratorium AGD. Dan berdasarkan pengamatan peserta dalam masa orientasi, saat melakukan tindakan, perawat dalam pengambilan sampel sering memakai platbot infus untuk pengalas supaya tangan lebih ekstensi. Dan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul optimalisasi pengambilan sampel darah AGD dengan menggunakan bantal pengalas modifikasi di ruang
ICU. Adapun maksud dan tujuan penulis membuat laporan, penulis berharap dapat mengidentifikasi hambatan masalah literasi dan dalam melakukan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai ASN khususnya perawat profesional di ruang ICU RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta berkaitan dengan penggunaan alas bontal modifikasi pengambilan sampel darah AGD. Adapun tujuan untuk mengikuti orientasi adalah setelah mengikuti orientasi, peserta dapat memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah dan menerapkannya dalam pelayanan dan aktivitas sehari-hari. Untuk selanjutnya kita masuk ke nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Adapun visi dan misi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan peraturan daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta tahun 2021 dan 2026 adalah visi pemerintah kota yaitu mewujudkan Kota Surakarta budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Adapun misinya, 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. 2. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Dan yang ketiga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang kelima, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga dan berkeadilan dan inklusif. Selanjutnya yaitu nilai etika pemerintah kota dinas kesehatan. Adapun dinas kesehatan kita itu mempunyai visi mewujudkan dinas kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan yang prima. Misi dinas kesehatan yaitu memberikan pelayanan yang prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, mengangkat kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Untuk visi misi tempat kita bekerja yaitu RSUD Ibu Kota Fatmawati kita Surakarta, yaitu 1. Visinya Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta adalah menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Untuk misinya, Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta berkontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Untuk tujuannya, secara garis besar, itu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan paripurna. Untuk rencana dan hasil kerja P3K selama kita orientasi, kita mengangkat isu yaitu belum adanya media bantal alas untuk mengambil sampel darah AGD di ruang ICU RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Dan gagasan yang kita angkat, optimalisasi pengambilan sampel darah AGD dengan menggunakan bantal pengalas dimodifikasi di ruang
Intensive Care Unit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Sebagai contoh, selama kita melakukan observasi di ruang ICU itu selama pengambilan darah arteri, perawat menggunakan botol infus seperti yang digambar sebelah kiri. Dan setelah kita melakukan observasi itu, kita memunculkan proyek inovasi, yaitu menggunakan alat bantal modifikasi untuk mengambil sampel darah AGD seperti yang digambar. Untuk rencana dan hasil kerja yang pertama yaitu perawat melakukan awal identifikasi isu, mencari tahu kesulitan perawat saat melakukan tindakan pemeriksaan AGD. Terus untuk tahap kegiatannya, kita melakukan observasi saat perawat melakukan tindakan pemeriksaan AGD sering memakai pelabot infus. Dan yang kedua, mengidentifikasi permasalahan kesulitan perawat saat melakukan tindakan pemeriksaan AGD di ruang ICU. Untuk output dan hasilnya, mengetahui kesulitan perawat saat melakukan tindakan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan AGD di ruang ICU. Terciptanya ide atau gagasan pembuatan proyek inovasi, yaitu membuat proyek inovasi bantal alas AGD untuk meningkatkan keberhasilan tindakan pengambilan sampel darah. Yang kedua, teridentifikasinya permasalahan kesulitan perawat saat melakukan pengambilan sampel darah. Untuk tindakan yang kedua yaitu merancang aktualisasi. Kita merencanakan pembuatan proyek inovasi bantal alas AGD dan SPO untuk meningkatkan keberhasilan tindakan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan AGD. Untuk outputnya, berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor dan perawat ICU mengenai pembuatan proyek inovasi bantal alas dan SPO atas persetujuan dengan mentor dalam pembuatan proyek inovasi. Untuk outputnya yaitu terciptanya kesepakatan pembuatan proyek inovasi bantal alas untuk pengambilan sampel darah AGD dan SPO. Terjadinya kesepakatan antara mentor dan perawat ICU untuk pembuatan dan pengusulan SPO. Untuk kegiatan yang nomor 3 yaitu melaksanakan aktualisasi. Kita melakukan tindakan pengambilan sampel darah AGD dengan media bantal alas AGD sesuai dengan SPO di ruang ICU. Untuk kegiatan yang selanjutnya, kita memberikan hasil proyek inovasi media bantal alas AGD dan SPO pemakaian bantal alas AGD di ruang ICU. Perawat melakukan pengambilan sampel darah AGD dengan media bantal alas AGD sesuai dengan SPO di ruang ICU. Adapun outputnya, terlaksana tindakan pengambilan sampel darah AGD dengan media bantal alas AGD sesuai SPO. Next, Mas. Untuk tindakan yang keempat, terlaksana tindakan sampel AGD darah dengan media bantal alas AGD sesuai dengan SPO di ruang ICU dan terdistribusinya media inovasi proyek bantal alas AGD dan SPO pemakaian bantal AGD. Perawat melakukan evaluasi tindakan pengambilan sampel darah AGD dengan media bantal alas AGD untuk yang sesuai di SPO di ruang ICU. Untuk outputnya, intinya semua juga terlaksana. Jadi pengambilan sampel dan bantal bisa digunakan sesuai dengan SPO yang berlaku.
Next, Mas. Untuk kegiatan yang nomor 5 yaitu membuat aktualisasi. Kita membuat proyek inovasi bantal alas AGD untuk meningkatkan keberhasilan tindakan pengambilan darah. Yang kedua, bekerja sama, berkoordinasi dengan kepala ruang dan mentor dan perawat ICU untuk pembuatan proyek inovasi bantal AGD dan mengusulkan pembuatan SPO tentang pemakaian media bantal alas AGD karena di SPO yang tertera sekarang itu masih menggunakan botol plastik atau label. Untuk outputnya, terciptanya media bantal alas untuk pengambilan sampel AGD dan SPO. Pengambilan sampel AGD sesuai dengan SPO, terciptanya bantal alas untuk meningkatkan keberhasilan pengambilan sampel darah di ruang ICU, dan tersusunnya SPO tentang pemakaian media bantal alas AGD. Next. Untuk rencana kerjanya di tahun yang pertama, kita membuat proyek inovasi media bantal alas AGD, dan yang kedua, kita mengusulkan adanya revisi SPO tentang penggunaan alas bantal plastik menjadi penggunaan media bantal alas AGD. Untuk outputnya, harapannya tercipta inovasi media dan SPO penggunaan bantal alas AGD untuk membantu atau mempermudah petugas dalam pengambilan sampel AGD. Dalam kegiatan ini selaras dengan visi-misi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta, yaitu meningkatkan kuantitas dan profesionalisme sumber daya manusia, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar, meningkatkan pelayanan yang cepat, ramah dan inovatif, meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Untuk di tahun yang kedua, penulis mengevaluasi hasil proyek inovasi dan output yang diharapkan itu terlaksananya evaluasi keefektifan penggunaan media bantal alas AGD sesuai dengan SPO. Yang kedua, terciptanya hasil penilaian keefektifan penggunaan media bantal alas AGD, yaitu meningkatkan keamanan dan kenyamanan dan keberhasilan tindakan pengambilan darah AGD di ruang ICU. Selanjutnya, efektivitas bantal AGD sebagai pengganti pelabur infus dalam pengambilan sampel darah AGD. Untuk di tahun yang ketiga, penulis mengusulkan pengadaan dan memperbanyak media lebih praktis dan modern untuk diaplikasikan di unit lain. Output yang diharapkan terciptanya kesepakatan pengadaan media yang lebih praktis dan modern untuk diaplikasikan di unit lain. Untuk penutup, pada dasarnya kesimpulan penulis membuat laporan ini adalah kegiatan orientasi P3K ini dapat menjadi sarana bagi ASN P3K untuk mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mengenal tugas dan fungsi di OPD masing-masing, sehingga penulis mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Adapun saran yang pertama yaitu untuk peserta, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu menerapkan dan mengaplikasikan nilai dasar ASN berakhlak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dalam penulisan laporan, penulis masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk meningkatkan laporan aktualisasi penulis. Dan untuk saran bagi OPD, setelah mengikuti kegiatan MOC
peserta mampu memahami tugas pokok dan fungsinya dan diharapkan dapat meningkatkan mutu asuhan keperawatan pada unit kerjanya. Sekian laporan orientasi dari kami. Atas kekurangannya kami banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi yang telah memaparkan hasil laporan yang luar biasa. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab serta kritik saran dan masukan. Kepada Bapak Ibu hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan saran dan masukan dipersilakan. Izin bertanya nih Bapak Andi. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya ingin bertanya, dari inovasi tersebut, apakah pada pasien-pasien apakah yang dilakukan pengambilan AGD dan apa tujuannya pemeriksaan AGD itu sendiri, dan dari inovasi yang diambil jangan bantal alas nih, apakah apa bahannya yang untuk membuat bantal alasnya itu? Itu saja, terima kasih untuk bahan. Baik, kita tampung terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu Yuli. Monggo kepada Bapak Ibu hadirin, apakah ada pertanyaan yang diajukan lagi? Mungkin sudah cukup. Kepada Bapak Andi bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Yuli. Monggo dipersilakan. Pada dasarnya untuk pemeriksaan AGD itu untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan, dicurigai mengalami gangguan metabolik, Mbak. Dan pertanyaan yang kedua ya, untuk pertanyaan yang kedua tadi tujuan untuk dilakukan pemeriksaan AGD itu sebenarnya untuk mengetahui tingkat asam basa pada darah, tingkat oksigenasinya, bahkan jumlah oksigenasinya, jumlah karbon dioksidanya di dalam tubuh, sehingga setelah mengetahui hasil dari AGD tersebut, kalau ada kelainan diharapkan bisa langsung untuk dilakukan intervensi lebih lanjut, Pak. Dan untuk yang ketiga bahan nih. Untuk bahan kita ngambil yang untuk dalemannya itu kita pakai dakron. Nah, dakron. Terus untuk yang bagian luar itu cuma perlak saja, Mbak, minimalis. Jadi sabun. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli. Bagaimana Bunda kalau sudah menjawab pertanyaan? Selanjutnya kepada Bapak Johari Makmuri bisa memberikan kritik saran atau masukan. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi dulu buat Bang Andi. Terima kasih Mas Andi sudah melakukan pemaparan orientasi terkait proyek inovasi pembuatan bantal alas pengambilan sampel darah AGD. Di sini yang kami harapkan setelah selesainya kegiatan orientasi P3K ini sesuai dengan rancangan yang dibuat Bang Andi, yang kami harapkan bisa diimplementasikan di ruang ICU supaya layanan asuhan keperawatan di ruang ICU itu menjadi meningkat. Di sini saya sedikit akan
masukan, bukan kritik, bukan saran atau yang lebihnya, cuma masukan ya. Masukan di sini adalah yang pertama tentang penulisan, monggo nanti disesuaikan dengan sistematika penulisan kemarin yang mulia dari BKD itu kemarin sistemnya, monggo dicermati dalam artian paragraf dan sebagainya. Kalaupun kopas ya harus disesuaikan. Nanti kalau dilihat di halaman 2 terus 3 dan seterusnya nanti dicek kembali. Ini sedang masukkan aja untuk sistematika penulisan dirapikan kembali. Terus yang terkait dengan Mbak Yuli tadi bertanya tentang Pak Andi itu batal terbuat dari apa, itu ya Mbak Yuli ya. Ya, kemarin sebenarnya sudah kami istilahnya kami bertukar pikiran atau sharing di dalam RHK Mas Andi ya, di dalam RHK di sini membuat aktualisasi proyek inovasi batal. Di sini yang kedua merencanakan. Nah, di sini kemarin sebenarnya sudah sharing ya, sharing merencanakan berdiskusi, tapi di sini belum ditulis, mungkin lupa ya, dalam artian yang namanya merancang suatu proyek itu sih bahan dalam artian kemarin ini sudah berdiskusi, sudah disetujui tentang pembuatan inovasi. Nah, terus selanjutnya adalah desainnya yang mau dibuat apa? Misalnya batal, merancang desain batal GD dan bahan rancangannya outputnya itu bahannya apa saja, tolong nanti ditampilkan. Terus yang kedua, ini adalah membuat aktualisasi proyek inovasi. Nah, di sini adalah pembuatannya, hasilnya, fotonya, ya, ditambahin yang hasilnya. Proyek inovasi yang ketiga, pembuatan untuk proyek inovasi alas batal lagi, terciptanya yang batal. Nah, jadi desain itu tadi yang terbuat dari bahannya tadi nanti ditambahin terus hasilnya itu di foto batalnya kayak gini. Terus yang keempat, di sini yang keempat adalah melaksanakan aktualisasi tentang pembuatannya. Jadi pembuatan batalnya, bukan memberikan hasil proyek inovasi atau batal AGD pemakainya. Ini adalah kalau melakukan aktualisasi ini adalah di tahun RHK rencana menengah di tahun pertama nanti, di tahun pertama. Jadi untuk poin yang keempat nanti tolong diganti terkait dengan pembuatan batal proyek inovasinya, bukan belum melaksanakan aktualisasi pengambilan sampel darahnya, tapi pembuatan proyek batalnya. Terus yang kelima sama, evaluasi ini adalah evaluasi bukan yang mengambil darahnya, tapi evaluasi pembuatan batalnya, pembuatan proyek inovasinya. Ini kemarin sebenarnya sudah sharing tapi perlu diganti karena keterbatasan waktu mungkin ya. Jadi mungkin nanti ada sedikit perbaikan setelah ini ya, Mas Andi ya. Terus yang terakhir mungkin dari saya di rencana tahun pertama. Di sini sama di tempatnya Mas Agil tadi, membuat proyek inovasi. Dan tadi kan sudah membuat. Nah, mungkin nanti di sini adalah pelaksanaannya. Jadi setelah alatnya sudah jadi, terus diaplikasikan atau diimplementasikan. Mungkin itu sedikit masukan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kedepannya ini bisa diaplikasikan di unit kerja Rumah Sakit Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Waktu kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Johari Mamuni yang sudah memberikan saran dan masukan. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Andi yang sudah memaparkan hasil laporannya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Johari Mamuni selaku mentor dan Kepala Ruang ICU yang sudah hadir pada siang hari ini. Serta terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada siang hari ini. Mari kita tutup acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Saya selaku moderator untuk diri serta memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi